Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam asuhan, yaitu di dalam asuhan ibundanya sendiri, kemudian di dalam asuhan ibu susuannya, lalu di dalam asuhan Abdul Muttalib, kemudian di dalam asuhan Abu Talib. Sekarang kita akan mengkaji masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasannya masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masa muda yang gemilang. Tidak seperti masa muda banyak orang. Setidak-tidaknya kegemilangan masa muda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dirangkum di dalam 3 hal penting. Yang pertama adalah kemurnian akidah beliau. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mulianya akhlak beliau. Dan yang ketiga kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa hal? 3. Yang pertama kemurnian akidah beliau, yang kedua kemuliaan akhlak beliau, yang ketiga kemandirian beliau, kemandirian hidup beliau. 3 hal ini dari sekian poin yang sangat menonjol di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di masa mudanya. Tidak banyak orang yang bisa menggabungkan antara 3 hal ini, apalagi di masa mudanya. Ada tokoh-tokoh agama besar yang menjadi tokoh besar, akan tetapi masa mudanya itu masa muda yang kelam. Contoh, dulu ketika masih mudanya jadi preman, tua nembe tobat. Nah, itu banyak yang seperti itu ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW enggak, dari kecilnya, dari mudanya beliau itu lurus ya. Akhlaknya baik beliau, perilakunya baik. Kemudian selain akhlaknya baik, akidahnya lurus. Enggak banyak orang yang akhlaknya baik di masa mudanya sudah mengenal akidah yang lurus, itu enggak banyak. Bahkan banyak di antara kita baru kenal tauhid yang benar, baru kenal sunnah. Itu ya ketika sudah besar-besar, bahkan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Oh, engane ya.
Baru kita tahu ketika kita sudah lanjut usia. Ketika kita sudah dewasa. Tapi ketika masa mudanya, banyak di antara kita gak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Gak peduli atau memang tidak menemukan orang yang mengajarkan kepadanya. Ini. Jadi ada orang yang Masya Allah akhlaknya baik tapi gak mengenal akidah yang lurus. Ada juga di antara para manusia yang akhlaknya baik, akidahnya lurus tapi gak punya kemandirian. Gak punya kemandirian. Masya Allah diperhatikan sama orang tuanya tapi nggak mandiri, selalu menjadi anak mama. Ya. Kalau sekarang anaknya umi ya, anak mama, karena nggak mandiri, selalu apa-apa tergantung pada orang tuanya. Karena saking sayangnya orang tua, saking sayangnya orang tua kepada anaknya, pendidikannya diperhatikan, akhlaknya diperhatikan, tapi kemandiriannya itu nggak diperhatikan. Jadi tidak banyak orang yang bisa memadukan dan menggabungkan antara 3 poin itu di masa mudanya. Yang pertama apa tadi? Akidah yang lurus. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga, kemandirian dalam hidup. Ini 3 poin yang akan kita kaji insyaallah saat kita mempelajari tentang masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kita bisa berkaca sejauh mana kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, dan sejauh mana kita membiasakan anak-anak kita untuk mengikuti masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Itu berarti usia berapa? 40-30an ke atas. Tapi usia sebelum itu Nabi ngapain? Padahal kan kita mengalami masa-masa muda, dan kita juga sebagian sudah mengalami masa tuanya. Bagaimana kita meneladani Nabi SAW sejak masa mudanya? Banyak di antara kita mengetahui sejarah Nabi SAW mulai dari diangkat Rasul, dan selama ini yang kita pelajari, misalnya sirah Nabi SAW, perang Badar, perang Uhud, perang apa. Duh, ini sabuntina perang. Ya enggak setiap hari, karena yang kita pelajari kok qadarallah masyafa'al itu tok gitu. Padahal sebenarnya kehidupan Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu pun kaya dengan pelajaran-pelajaran yang berharga, yang bisa kita petik dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sayangnya banyak di antara kita mungkin belum sampai untuk mempelajari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Jadi 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama apa tadi? Kemurnian akidah beliau. Yang kedua, kemuliaan akhlak. Dan yang ketiga, kemandirian. Yang pertama, kemurnian akidah. Nabi kita Muhammad SAW baru mengenal wahyu dari Allah Azza wa Jalla ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, Iqra. Dan itu di usia yang ketika Nabi SAW sudah 30 atau 40 tahunan. Berarti Nabi SAW baru mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla mengenai tauhid secara langsung di usia beliau sekitar 30-40. Sebelum itu ngapain Nabi kita SAW? Apakah Nabi kita SAW seperti umumnya masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala? Contohnya Umar ibn Khattab. Sebelum beliau masuk Islam, apakah beliau penyembah berhala? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, apakah beliau penyembah berhala? Iya apa enggak? Iya. Bahkan beliau punya berhala dari roti. Sehingga ketika lapar, Tuhannya dimakan. Nuhun sewu nggih.
Lagi kencot banget ya orang pangan lian. Akhirnya Tuhannya dimakan. Bahkan Umar bin Khattab diceritakan membunuh siapa? Putrinya sendiri. Jadi kalau boleh dikatakan itu masa lalu yang ya mungkin bisa dikatakan gelap gitu ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, apakah seperti umumnya masyarakat saat itu? Apakah Nabi kita SAW perilakunya seperti rata-rata orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah selain Allah? Ternyata subhanallah jawabannya tidak. Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak beliau masih muda. Saya akan bacakan sebuah riwayat yang menggambarkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW akidahnya lurus murni sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi rasul. Sebuah riwayat yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan isnadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, diceritakan pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam quddima ilaihi as-sufra allati kana fihi asyawa. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disajikan kepada beliau nampan yang di atasnya ada daging panggang. Ada daging panggang. Bisa jenengan bayangkan puasa-puasa, buka-buka nanti ya, ada daging panggang. Banyak di antara kita enggak tanya-tanya dari mana ini daging, yang penting sudah sampai ke rumah dipersediakan sama dia langsung aja disantap. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tahu bahwa kondisi masyarakat yang beliau hadapi adalah masyarakat yang masih suka menyajikan sesaji, nah, maka beliau bertanya, "Mahadza?" Apa ini? Tentu maksud dari pertanyaannya bukan apa ini. Maksudnya adalah ini dari mana, kemudian gimana ceritanya ada daging di sini. Kalau misalnya tanya apa ini ya jelas tanyanya itu adalah daging panggang. Jadi mahadza, apa ini maksudnya adalah ini dari mana, sumbernya dari mana, kemudian kalian nyembelihnya gimana kok bisa sampai ke sini. Faqulna, maka saat itu orang-orang yang menyajikan daging panggang itu kepada Nabi SAW berkata, hadhihi syatu dzabahnaha linusubi kadza wa kadza. Kata kami saat itu, ini adalah daging panggang dari seekor kambing yang kami sembelih untuk kami persembahkan buat patung Anu. Berarti ini disembelih untuk sesaji. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar asal usul muasal daging panggang tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la akulu syai'an dzubiha li ghairillah. Ketahuilah bahwa aku tidak akan makan sedikit pun dari hewan yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi. Beliau masih seorang pemuda. Akan tetapi Nabi SAW sangat selektif di dalam memilih makanan. Dan saya pikir tidak banyak di antara kita yang mau seperti itu. Daging panggang enak-enak, kowe mana teman-teman. Jarang-jarang makan daging. Ini sudah di hadapan kita, tinggal disantap. Nabi SAW masih berpikir, ini layak nggak dimakan? Ternyata disembelih untuk selain Allah, dan ini adalah merupakan makanan yang jelas-jelas haram. Maka Nabi SAW tinggalkan makanan tersebut dalam rangka untuk menjaga akidah beliau. Sudah. Habis itu selesai, akhirnya Nabi SAW nggak makan. Diceritakan oleh para orang yang hadir di situ, "Tsumma tafarraqna." Kemudian saat itu kami berpisah, lalu kami tawaf di sekeliling Ka'bah. Loh, Ustaz, kaum musyrikin? Iya. Kaum musyrikin juga tawaf. Jadi jangan dipikir
bahwa yang tawaf di sekeliling Ka'bah itu cuma kaum muslimin. Hatta sampai orang-orang musyrikin juga mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Cuman yang disembah sama mereka adalah patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Yang jumlahnya ratusan di sekeliling Ka'bah saat itu. Maka Nabi SAW tawaf di sekeliling Ka'bah. Wa kana sanamani min nuhasin yuqalu lahuma Isaf wa Nailah. Dan saat itu ada di antara patung-patung yang di sekeliling Ka'bah itu dua patung yang terbuat dari kuningan, tembaga. Satunya namanya Isaf, satunya namanya siapa? Isaf, yang kedua namanya Nailah. Namanya Nailah. Ini bahasa Arab, tapi jangan sampai nanti nama anak jenengan itu dinamai Isaf. Isaf apik ya. Jebule jenenge patung. Ya, Nailah ya. Isaf sama Nailah. Kemudian mereka pada tawaf, dan salah satu di antara yang hadir di situ, marartu masahtu bihi faqala Rasulullah SAW la tamassuh. Ketika keliling Ka'bah itu, salah satu di antara yang hadir beserta Nabi SAW sedang tawaf akan menyentuh dan mengusap patung tersebut. Mengusap-usap patung tersebut. Maka Nabi SAW begitu melihat tangannya menjulur akan mengusap patung itu, maka Nabi SAW mengatakan, la tamassuh. Jangan sekali-kali kamu usap. Ini peringatan dari Nabi SAW. Beliau belum diangkat menjadi Nabi. Tapi Nabi SAW sensitivitasnya itu kelihatan sekali. Bahwa nggak boleh, itu selain Allah, itu patung. Nggak usah diusap-usap. Maka ketika melihat dilarang sama Nabi SAW, maka orang tersebut segera tidak mengusapnya. Tapi di dalam hatinya dia penasaran. Masa sih nggak boleh? Akhirnya dia bertekad di dalam hatinya, pokoknya ya, saya akan usap. Saya pengen tahu apa yang akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya betul, putar berapa kali, akhirnya betul dia nekat apa? Mengusap. Ketika Nabi SAW melihat dia benar-benar mengusap, maka Nabi SAW mengatakan, la tamassuh alam tunha. Jangan engkau usap, kan tadi sudah ngelarang. Masih juga kamu mengusap. Oh, ternyata memang Nabi kita Muhammad SAW memang betul-betul serius melarang orang tersebut supaya jangan mengusap patung itu. Tentu mengusap di sini ada maksud dan tujuan. Apa mengusap itu? Ngalap berkah. Ya. Ngalap berkah maksudnya. Dan nggak ada orang ngusap sekedar ngusap anu kotor apa ya dilapi, bukan. Tapi karena memang ingin mendapatkan barokah, dan itulah yang dipraktekkan oleh banyak manusia di zaman ini. Pedagang, berlaris, duitnya gawa mengkuburan, di usap-usapakan. Laris. Nah, katanya dijadikan sebagai bibit. Tahu bibit? Bibit itu adalah uang yang nanti bisa membuat rezekinya menjadi lancar, menjadi banyak. Ya itu mirip siapa? Mirip orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, mirip orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Jamaah Haji Indonesia. Saat itu saya lagi di dekat Raudhah di Masjid Nabawi lagi belajar waktu masih muda dulu, waktu masih kuliah dulu. Saya lihat ada Jamaah Haji Indonesia kok dekat-dekat ke mihrabnya Nabi SAW. Mihrab tempat salatnya Nabi dahulu. Akhirnya dia sholat di situ. Di situ biasanya dijaga sama polisi Saudi. Ya, kalau ada yang macam-macam ngalap berkah itu biasanya langsung diingatkan. Setelah dia sholat di situ, habis itu polisinya ini lagi lengah. Maka cepat-cepat orang itu ngambil dari sakunya, ngambil duit, langsung sap terus dilepukakan mati. Dan silakan dicugut dengan polisinya. Itu jemaah haji. Subhanallah, di kota Madinah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan kebiasaan jahiliyah, kecuali Hajar Aswad.
Aswad dan rukun Yamani. Itu pun ketika seorang mengusap atau menciumnya, itu bukan dalam rangka untuk ngalap berkah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di musim haji mencium Hajar Aswad. Kemudian setelah mencium Hajar Aswad, beliau berdiri di hadapan ratusan atau mungkin ribuan jamaah haji yang sedang tawaf, dan beliau mengangkat suaranya sembari berkata, "Wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tahu bahwasanya kamu, nunjuk kepada siapa? Hajar Aswad. Hajarun la tadurru wa la tanfa. Aku tahu persis bahwasanya kamu, wahai batu, adalah merupakan batu yang tidak bisa mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya, atau mendatangkan manfaat. Duh, kalau kamu sudah tahu bahwasanya itu batu yang tidak bisa menghindarkan kamu dari mara bahaya, juga tidak bisa mendatangkan manfaat, terus kenapa kamu cium? Kalau kamu sudah tahu bahwa itu adalah batu biasa, maksudnya biasa dalam arti tidak mendatangkan manfaat, juga tidak menghindarkan dari mara bahaya, terus kenapa kamu cium? Maka beliau berkata, "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk." Kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi SAW mencium kamu, niscaya aku tidak akan cium kamu. Berarti Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam rangka ngalap berkah. Hajar Aswad saja yang disebutkan bahwa itu adalah hajar, batu yang berasal dari surga, yang Allah turunkan ke muka bumi. Itu saja diciumnya bukan dalam rangka ngalap berkah. Padahal sudah jelas-jelas turun dari surga. Apalagi batunya Ponari Sweet. Apalagi batu yang katanya, Masya Allah. Dan itu ribuan manusia ngantri supaya air yang dia bawa dicelupi batu Ponari Sweet tadi itu. Subhanallah. Dan rata-rata banyak di antara mereka kudungan, berarti wong Islam KTP ini. Maka kita perhatikan hal ini. Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi saja sudah mengingatkan hal tersebut. Maka beliau mengatakan, "Fawalladzi akramahu wa anzala 'alaihi al-kitab, mastalama sanaman hatta akramahu Allahu billadzi akramah wa anzala 'alaihi al-kitab." Demi Allah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak mudanya tidak pernah beliau mengusap patung sedikit pun sampai diturunkan kitab kepada beliau dan sampai beliau diangkat menjadi nabi. Jadi masa muda Nabi SAW nggak pernah terkotori dengan kesyirikan. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesyirikan-kesyirikan yang ada dan mendominasi masyarakat saat itu. Bisa dibayangkan sekali Umar ibn Khattab saja bisa terjerumus kepada kesyirikan pada saat beliau sebelum masuk dalam agama Islam. Sekali beliau dan hampir-hampir rata-rata saat itu orang-orang yang ada di situ adalah menyembah berhala. Akan tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak terpengaruh. Beliau tetap di atas jalan yang lurus karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa kita harus berusaha untuk menjaga akidah kita dan juga berusaha untuk menjaga akidah anak-anak kita. Alhamdulillah kita sudah mengenal tauhid yang benar. Maka kewajiban kita adalah menularkan tauhid itu kepada anak kita. Mungkin ada di antara kita yang dulu masih suka pergi kemana? Ke kuburan, bukan untuk ziarah maksudnya, untuk nyari wangsit di sana, golek nomor dia nengana. Mungkin masih ada di antara kita yang dahulunya suka pergi ke dukun. Ya. Mungkin ada di antara kita yang dahulunya suka nyuri sesajen. Mungkin ada di antara kita yang dahulu macam-macam lah.
Nah sekarang alhamdulillah kita mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal tauhid yang lurus. Dan kita melahirkan anak-anak kita, seharusnya anak-anak kita harus kita jaga. Maka amat merugi sekali seandainya ada di antara kita sudah ngaji, kemudian anaknya masih suka mendem. Mendem ikut-ikutan itu loh apa? Efek. Ya. Itu berarti perhatian dari orang tuanya yang kurang terhadap anaknya. Loh, orang tuanya sudah ngaji, sudah tahu akidah yang benar. Kok bisa sampai anaknya itu ikut mendem dan bangga? Itulah anak-anak kita sekarang. Atau anak-anak sebagian kaum muslimin sekarang. Mendem kok bangga gitu. Itu kan ajib aneh gitu. Mendem kok bangga. Wah, nyobar mendem. Jadi kalau lihat anak-anak itu Masya Allah sekarang itu. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tuanya, pendidikannya itu kurang sekali terhadap anaknya. Anak kita adalah ibarat kertas putih. Tergantung siapa yang mengukir dan menggambar di atasnya. Nabi kita SAW mengingatkan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah nanti yang akan membuat anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka ini harus kita perhatikan di dalam pendidikan anak-anak kita. Nabi kita SAW memperhatikan hal tersebut. Sampai anak kecil pun oleh Nabi SAW sudah diajari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil. Pernah naik di belakang Nabi SAW. Dibonceng oleh Nabi SAW di atas tunggangannya. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah nasihat tauhid. Kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai anakku, wahai nak, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi nyatakan hasan sahih oleh beliau. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan teori tentang tauhid, tapi Nabi praktek mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Maka suatu saat kalau misalnya kita mengajak anak kita pergi kemana, kemudian melihat ada orang-orang yang mungkin ya pakai jimat, atau melihat acara di televisi, mungkin masih ada yang punya televisi di rumahnya, ada film-film yang di situ misalnya ada orang pakai jimat, ada orang pergi ke kuburan, ada orang pergi kemana dan seterusnya. Orang tua harus memberikan pengarahan kepada anaknya, nah itu yang kayak gini ini nggak boleh. Atau ada orang misalnya punya ilmu kekebalan, misalnya cerita tentang buku yang dia baca atau majalah yang dia baca, di situ ada horoskop misalnya, ada ramalan bintang. Itu harus diajarkan kepada anak bahwa yang seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Supaya apa? Supaya anak kita tumbuh di atas akidah yang lurus. Kalau akidahnya lurus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya akan baik dan akan kuat insyaallah. Makanya kalau misalnya kita melihat anak-anak zaman kita sekarang, kur kehilangan HP terus kendat. Kur kehilangan HP terus kendat. Karena apa? Akidahnya yang enggak kuat. Kalau lagi tamatan, lulusan, masya Allah, dicet sana sini, kebut-kebutan, ya pulang warna-warni, tanda tangan di mana-mana. Itu karena apa? Karena akidah yang awalnya rapuh. Maka kalau misalnya kita ingin anak kita seperti masa muda Nabi kita Muhammad SAW, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah apa? Masalah akidah yang lurus. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa tadi? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam diri Nabi SAW sangat menonjol. Baik itu akhlak di dalam pribadi beliau atau akhlak kepada orang lain. Jadi ketika kita membahas masalah akhlak ini, yang akan kita kupas akhlak beliau sendiri dengan akhlak terhadap orang lain. Pertama, akhlak beliau sendiri. Masa muda itu adalah masa yang identik dengan hura-hura. Ya, masa yang identik dengan hura-hura di zaman kita. Makanya kalau misalnya ada anak sudah usia misalnya 15 tahun kok urung duwe pacar, ada orang tua yang khawatir. Loh, dikiranya anaknya itu tidak normal.
Dikiranya anaknya tidak normal. Lho jan marasi temen jeneng kok ora urung duwe pacar kepriye sih? Masa muda adalah masa yang identik dengan hura-hura, dengan glamor, dengan pacaran dan seterusnya. Tapi kita lihat Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Arab dahulu terbiasa untuk minum khamr, terbiasa untuk menikmati musik, terbiasa untuk begadang dalam hal yang tidak bermanfaat. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bagaimana masa muda beliau menjaga kepribadian beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, dan hadis ini dinilai sahih oleh beliau dan juga Imam Al-Hakim dan yang lainnya di antara Ibn Hazm, kata beliau, "Ma hamamtu biqabihin mimma kana ahlul jahiliyyati yahummuna biha illa marratain fid dahri." Aku, kata Nabi SAW, tidak pernah tertarik untuk melakukan kebiasaan orang-orang jahiliyah, hura-hura, kecuali cuma 2 kali seumur-umur. Aku nggak pernah tertarik untuk melakukan kebiasaannya orang jahiliyah, hura-hura, minum-minuman, kemudian menikmati bidu wanita, ya. Kecuali 2 kali seumur-umur. Kiltahuma ya'simunillahu azza wa jalla minha. Dan di dalam 2 kali itu Allah subhanahu wa ta'ala lindungi aku sehingga aku tidak melakukan tersebut. Jadi beliau baru kepengin, cuma apa? Kepengin, belum melakukan. Berapa kali? 2 kali seumur-umur. Kepengin tok, nembe kepengin itu cuma 2 kali. Itu pun yang kepengin, cuma kepengin itu dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepengin berapa kali? Kita bukan hanya kepengin, malah kita sudah apa? Sudah terjerumus, ya. Ini Nabi baru kepengin 2 kali seumur-umur, itu pun dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah melindunginya? Kata Nabi SAW, "Qultu laylatan lifata min Quraisyin bi'a'la Makkah fi aghnamin li ahliha nar'aha." Pada suatu malam, aku menggembala kambing beserta seorang pemuda dari Quraisy di salah satu dataran tinggi Mekah. Malam-malam nunggu kambing. Jadi Nabi SAW itu menggembala kambing dari pagi sampai malam ditunggu gitu. Kemudian bareng sama salah seorang pemuda dari golongan Mekah atau dari orang Mekah. Malam-malam itu Nabi SAW berkata kepada temannya, "Unzur ghanami hatta asmura hadhihi al-lailah bi Makkah kama yasmurul fityan." Tolong jaga kambing saya. Jadi masing-masing bawa kambing. Nabi bawa kambing, pemuda itu bawa kambing juga. Nabi SAW, "Saya nitip kambing saya ya sama kamu. Tolong dijaga, saya pengen begadang. Saya pengen begadang seperti para pemuda Mekah begadang." Jadi tetap Nabi SAW saat itu masih muda. Ada lihat orang pada begadang, masa saya nggak begadang gitu loh. Akhirnya tolong ya, ini kambing saya dijagain. Nanti saya pengen begadang turun ke kota Mekah sama para pemuda-pemuda yang ada di sana. "Naam," kata pemuda itu. "Fakharastu faji'tu adna darin min duri Makkah." Setelah mendapatkan lampu hijau dari temannya mau menjaga kambingnya, maka Nabi SAW pun turun dari dataran tinggi menuju ke rumah yang terdekat. Menuju ke rumah yang terdekat yang ada di Mekah. Sami'tu ghina'an wa dharba dufufin wa zumran. Ketika saya mendekati rumah itu, saya sudah mendengar ada nyanyian, ada apa namanya? Ini apa ini? Ada kejeringan, kemudian ada seruling, ya. Pokoknya intinya orang-orang lagi pada begadang. Kalau sekarang mungkin lagi dugem, ya. Kalau dunia sekarang diskotik lah kira-kira lah. Tapi kalau zaman itu belum ada diskotik. Ya. Yang ada adalah tadi itu genjeringan, kemudian nyanyian dan seterusnya. Fakultu, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ma hadza?" Ada apa ini? Jadi Nabi tanya kepada orang-orang yang ada di situ, ini lagi ada acara apa? Maka orang yang ada di situ mengatakan, "Fulanun tazawwaja fulanatan li rajulin min Quraisyin, tazawwaja imra'atan min Quraisy." Ya. Maka orang yang ada di situ ini ada walimah, ada pernikahan. Ada hiburan. Ada 2 pasang orang Quraisy, laki-laki perempuan nikah. Maka hiburannya ini. Oh ya sudah.
falahautu bidzalikal ghina wa bidzalikas saut. Maka aku pun menikmati nyanyian yang ada di situ. Karena ya namanya nyanyian kan, ya mungkin sampai sekarang juga banyak lah yang masih hafal lagunya siapa? Ya, saya pikir masih ada di antara kita yang mungkin sisa-sisa dahulu, ya, sisa dahulu mungkin masih ingat juga, nggak hilang-hilang, ya karena jarang baca Quran akhirnya yang teringat bukan Qurannya tapi nyanyian dahulunya. Maka Nabi SAW menikmati itu hatta ghalabat ainayya, sampai saya dikalahkan oleh dua mataku, alias ngantuk. Jadi Nabi SAW mendengarin itu tahu-tahu les tidur. Fama aiqadhani illa massus syamsi. Dan tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya matahari. Alias esok. Jadi Nabi SAW enggak jadi begadang. Nabi SAW enggak jadi begadang, enggak jadi beliau melek, enggak jadi. Beliau baru menikmati sebentar, tahu-tahu kalah oleh matanya. Alias beliau tertidur sampai pagi. Berarti Nabi SAW enggak menikmati dengan total. Artinya cuma sebentar gitu saja. Juga enggak minum, enggak nari, enggak ngapa-ngapain Nabi SAW. Di situ cuma pindah tempat tidur saja. Biasanya tidurnya di dataran tinggi Mekah sama kambing-kambingnya. Terus turun pengennya menikmati itu. Akhirnya Nabi SAW dijaga oleh Allah tertidur. Faraja'tu ila sahibi. Ketika saya bangun karena panasnya matahari. Loh berarti orang subuhan Ustaz. Ya iyalah bukan urung ada sholat. Belum ada sholat. Nabi aja belum diangkat menjadi Nabi. Belum ada sholat saya tahu. Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Bahkan sholat itu sendiri baru diwajibkan setelah sekitar 13 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul SAW. Ya. Jadi Nabi dibangunkan, terbangunnya karena panasnya matahari. Akhirnya dia pulang, menemui temannya yang lagi jaga kambing. Ma fa'alta? Temannya itu langsung menembak pertanyaan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ya, di sana. Kan penasaran juga temannya. Ini Muhammad ngapain aja di sana? Maka Nabi SAW bercerita kejadian yang dia alami. Alias Nabi tidak ngapa-ngapain, cuma dengar sebentar lalu tertidur. Tsumma qultu lahu lailatan ukhra mithla dzalik. Di malam yang lain, Nabi SAW mengatakan hal yang serupa kepada temannya. Teman yang sama. Oh, saya pengen begadang. Ternyata ya silakan. Jawabannya dan kejadiannya sama persis seperti itu. Berarti Nabi SAW cuma kepengin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah berupa hiburan dan seterusnya, dan selama 2 kali keinginan itu dijaga terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma hamamtu ba'daha bisu'in mimma ya'malu ahlil jahiliyah hatta akramani Allahu azza wa jalla bi nubuwwatihi. Demi Allah, kata Nabi SAW, setelah 2 kali peristiwa itu tidak pernah terdetik di dalam benakku sedikit pun keinginan untuk melakukan hal-hal negatif seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sampai aku diangkat menjadi Nabi. Berarti Nabi SAW tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Cuma 2 kali keinginan, itu pun dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar seandainya saya katakan tadi bahwa masa muda Nabi SAW itu didominasi dengan akhlak yang mulia di dalam dirinya. Maka kalau misalnya kita bisa menghasilkan generasi yang seperti itu, hebat. Makanya dalam sebuah hadis yang dinilai hasan li ghairihi oleh sebagian ulama, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita SAW mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat kecenderungan kepada wanita. Allah merasa apa? Takjub. Takjub itu kan sesuatu yang ajaib, yang tidak umum. Kok ada pemuda tidak punya kecenderungan syahwat kepada wanita?
Berarti impoten gue, Ustaz. Bukan impoten. Tidak punya kecenderungan syahwat kepada wanita karena kebersihan otaknya dia. Otaknya itu bukan otak ngeres. Ya. Bukan Victor. Punya pikiran kotor. Kenapa kok bisa, Ustaz? Karena sibuk. Sibuk dengan ilmu agama. Sibuk dengan kebaikan. Lingkungannya adalah lingkungan yang mendukung itu. Bisa nggak, Ustaz? Bisa. Ya. Bisa hal yang seperti itu. Saya punya dosen di Madinah bercerita masa mudanya seperti itu. Ya. Punya dosen di Madinah yang berarti kan orang hidup di zaman kita ini. Artinya bukan pada zaman Nabi SAW. Bukan mengatakan orang mungkin lah urip nang dunya kayak gini kok. Nah, masih ada orang yang seperti itu. Pas kemarin haji saya diceritain sama dosen masa hidup beliau. Ya. Masa hidup beliau, masa kecilnya persis gitu, gembala kambing. Kemudian nggak pernah pikiran hal-hal yang pacaran tuh nggak kepikiran sama beliau. Karena apa? Karena sibuk gembala kambing, kemudian belajar, ngapalin Quran gitu. Dan kita bisa kalau misalnya kita menciptakan milieu yang seperti itu. Masalahnya sekarang antara teori yang kita dapatkan di sekolahan tentang kebaikan, tentang kebajikan, tentang menjaga pandangan mata, kadang-kadang tidak didukung oleh orang tuanya sendiri. Orang tuanya di rumahnya menyediakan alat-alat yang justru akan memreteli, ya, akan memreteli prinsip-prinsip yang dipelajari di sekolahan. Di sekolah diajari supaya menjaga mata, menjaga ini. Di rumahnya disediakan TV, anak bisa bebas nonton. Bagaimana mungkin anak itu tidak ada kecenderungan kepada syahwat kalau setiap hari ditontoni seperti itu? Makanya kita tahu bahwasanya banyak di antara anak-anak kecil sekarang semakin mundur itu baliknya semakin cepat. Kalau dulu zaman saya masih SD, kalau dikatain, si fulan pacare fulana, isinya pol itu. Iya, kalau dikatain seperti itu, apalagi kan kalau dulu anak ngejek itu ditulis di batu misalnya, fulan pacare fulana, isinya pol itu. Kalau sekarang, malah bangga. Kenapa? Tontonan. Ya. Tontonan yang dijadikan menjadi tuntunan. Tontonan yang dijadikan menjadi tuntunan. Yang menyediakan tontonan itu siapa? Orang tuanya sendiri. Maka jangan salahkan anak ketika rusak karena orang tua menyediakan fasilitas untuk merusak anaknya. Ajaibnya, fasilitas yang merusak itu kalau rusak kebingungan. Kalau sampai jatuh itu dilus-lus padahal merusak setiap hari anaknya itu. Ya TV itu kan kalau ngangkat, hati-hati nak, mbok jatuh nak nanti rusak. Perusak, kalau rusak malah disayangkan. Gimana itu? Itulah pola pikir sebagian orang tua di zaman kita ini. Maka kok ada pemuda laisa lahu sabwah, tidak punya kecenderungan syahwat. Sekali lagi, bukan karena apa tadi? Bukan karena impoten, bukan, ya. Kalau misalnya laki-laki tertarik sama laki-laki, bahaya itu, atau wanita bahaya. Bukan. Dia itu nanti pada saatnya ketika nikah, ya nikah, ya. Cuman memang belum waktunya dia untuk seperti itu. Belum saatnya dia seperti itu. Loh Ustaz, bagaimana kita menyadarkan kepada anak kita? Ya kita siapkan hal-hal yang mendukung misi kita tersebut. Kita pengen anak kita nggak ada kecenderungan kepada atau kecenderungan minim kecenderungan kepada syahwat wanita, akan tetapi setiap hari kita sediakan hal tontonan, kemudian kita sediakan majalah, anak kita bebaskan untuk ngenet dan seterusnya tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. Loh bagaimana mungkin hal itu akan tercapai? Makanya ini harus kita perhatikan baik-baik sebagai orang tua, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu merasa takjub dengan seorang pemuda. Takjub, kenapa takjub? Karena pemuda rata-rata seperti yang saya sebutkan tadi, punya kecenderungan. Makanya sampai ada ungkapan-ungkapan orang tua yang khawatir kalau anaknya sudah besar kok belum punya pacar. Wah, jangan-jangan anak saya ini enggak normal ini. Kok belum punya pacar? Loh, justru itu adalah ajaib dan Allah takjub kepada pemuda yang seperti itu.
Kalau orang tua nggak punya kecenderungan, gue wajar. Ya, kalau ada, wah orang itu masya Allah nggak pernah ini dekat-dekat. Iya iyalah, wis tua, wis perak, pasule ya member lah. Ya. Justru orang member nek wis tua, esike ya gue. Makanya Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya usyaimitun zanin. Salah satunya adalah wis tua esi zina. Sudah tua masih zina. Oh berarti nek esi nom ora apa-apa Ustaz. Enggak. Tapi kalau sudah tua masih zina, kan golet apa maning? Maksudnya gitu loh. Seharusnya kalau sudah tua itu sudah mikir, sudah mikir taubat, sudah enggak banyak berpikir yang negatif, sudah enggak. Maka ini adalah kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kemuliaan akhlak beliau di dalam pribadinya sendiri. Jadi Nabi SAW sejak mudanya adalah seorang yang bersih, ya. Bersih sampai hal-hal yang tadi saya sebutkan. Gak pernah Nabi SAW pacaran, gak pernah minuman, gak pernah tadi itu ikut begadang di dalam komunitas-komunitas yang negatif. Gak pernah Nabi kita SAW. Akhlaknya, pribadinya bersih. Sekarang kepribadiannya kepada siapa? Kepada orang lain. Kepribadiannya kepada orang lain. Salah satu kisah yang bisa menggambarkan kepada kita betapa mulianya akhlak beliau adalah sebuah peristiwa yang di dalam sejarah diistilahkan dengan hilful fudul. Apa tadi? Hilful fudul. Hilfun artinya adalah kesepakatan. Hilf artinya adalah kesepakatan. Al-fudul terjemahan bebasnya adalah manusia-manusia yang memiliki keutamaan. Jadi kesepakatan orang-orang yang punya keutamaan. Apa itu Ustaz? Diceritakan di zaman Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi. Ada seorang pedagang dari Yaman. Ada seorang pedagang dari Yaman datang ke Mekah untuk berdagang seperti biasanya. Salah satu di antara pembesar Mekah yang bernama Al-As. Namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Orang ini terkenal kesombongannya, terkenal kekejamannya, dan terkenal kezalimannya. Namanya siapa? Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini mendatangi pedagang Yaman tersebut, kemudian dia beli barang. Setelah dia dapat barang, dia nggak mau bayar. Berarti apa ini? Ngerampok. Ngerampok. Jadi dia pura-pura beli barang dari pedagang Yaman itu, setelah dapat barangnya nggak mau bayar. Dan dia merasa, oh, saya orang di sini kok, ini dari Yaman, berarti kan orang asing dia. Orang asing di situ. Sedangkan Al-As inilah pribumi orang situ. Memang kadang-kadang orang pribumi, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang nggak semuanya. Ya. Merasa, oh kamu itu pendatang. Ya. Jadi jangan macam-macam. Padahal kan sebenarnya sama saja, pendatang atau pribumi ya sama saja. Kalau nggak baik ya nggak baik. Akhirnya pemuda atau pedagang dari Yaman itu minta tolong sama orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk membantu dia mengembalikan barangnya. Gak ada yang nolong. Akhirnya dia itu naik ke atas Ka'bah, atau pokoknya naik di dataran yang tinggi lah. Kemudian dia mengumumkan, menyairkan syair yang di dalamnya isinya adalah permintaan tolong, bahwa saya ini sudah dizolimi di tanah Mekah. Masa gak ada satupun di antara kalian membantu saya? Karena dia itu naik di dataran yang tinggi, kemudian dengan suara yang keras, akhirnya orang-orang yang ada di situ mereka semuanya tergugah. Kok bisa? Di tanah Mekah ini, di depan Ka'bah ada orang dizolimi, gak ada yang membantu. Akhirnya orang-orang saat itu mereka bersatu. Ya. Para pembesar-pembesar Quraisy yang masih punya hati-hati yang bersih-bersih, ya, yang masih punya kepedulian, masih punya jiwa sosial, mereka ngumpul semuanya, membuat sebuah fakta kesepakatan. Namanya apa tadi? Hilful Fudul. Namanya Hilful Fudul.
Mereka semuanya bersepakat bahwa mulai detik ini, setiap ada orang yang dizalimi di sini, kita akan bantu sampai haknya kembali. Setelah melakukan kesepakatan itu, mereka berbondong-bondong mendatangi siapa tadi? Al-As. Diambil barangnya pedagang Yaman itu dari tangannya, dikembalikan kepada pedagang Yaman tersebut. Nabi SAW menyaksikan kejadian itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumahnya Abdullah ibn Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku kepada unta merah kecuali perjanjian itu. Alias beliau lebih suka adanya perjanjian itu dibandingkan unta merah. Unta merah itu adalah barang yang paling mahal pada zaman itu. Nggak tahu kalau sekarang apa yang paling mahal? Kendaraan apa yang paling mahal? Gak tahu saya. Mobil yang mahal-mahal itu apa sih? Pokoknya barang yang paling mahal saya itu. Kata Nabi SAW, kalau saya suruh milih antara perjanjian ini sama unta merah, saya akan milih perjanjian ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walau ud'a bihi fil islami li'ajabtu. Andaikan aku diajak setelah aku mendakwahkan ajaran Islam untuk mendukung perjanjian yang seperti ini, saya akan dukung. Perhatikan baik-baik. Ini sebuah kisah yang mengandung makna yang sangat dalam. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik yang mereka punya keburukan. Paham gak ini? Orang-orang buruk punya jiwa kebaikan, melakukan kebaikan. Buruknya di mana mereka? Penyembah berhala. Baiknya di mana? Menolong orang-orang yang dizalimi. Dibantu nggak sama Nabi? Didukung nggak sama Nabi? Didukung oleh Nabi SAW. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang menjalankan kebaikan, walaupun mungkin dia punya sisi keburukan di dalam dirinya, harus kita dukung apanya? Kebaikannya. Dan ini yang kadang-kadang kita agak sulit untuk menerima yang seperti itu. Ya, misalnya ada preman, terkenal preman, tapi dia membantu orang ternyata. Kita harus bantu apanya? Kebaikannya, bukan kita bantu kepremanannya. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah di kota Mekah, tidak seluruh kebiasaan orang Mekah dihancurkan oleh beliau. Enggak. Perhatikan sabda Nabi SAW. Hadis yang sering kita dengar, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan kata-kata menyempurnakan. Berarti sebelumnya sudah ada akhlak belum? Sudah ada. Sudah ada. Orang Arab walaupun mereka musyrik itu punya akhlak. Di antaranya kedermawanan. Ada di antara mereka yang sangat dermawan. Di antaranya adalah kehormatan, menjaga kehormatan. Seperti yang diceritakan dalam sebuah syair. Aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta tawarat jarati maswaha. Ini orang Arab jahiliyah mengatakan, saya senantiasa menundukkan pandangan mataku dari istri tetanggaku. Seandainya dia lewat sampai istri tetangga itu masuk ke dalam rumah. Ini orang apa ini? Orang Arab jahiliyah, orang musyrik. Punya akhlak. Akhlaknya adalah menundukkan pandangan mata. Menurut mereka itulah kehormatan. Kalau sampai jelalatan melihatin istrinya tetangga, itu menurut mereka itu enggak hormat, enggak punya kehormatan orang yang seperti itu. Nah sekarang, kaum muslimin ada enggak yang jelalatan? Ada enggak? Banyak. Banyak atau banyak banget? Oh, kesempatan bu.
Makanya ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Seharusnya dibalik, rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga. Seperti itu seharusnya. Berarti kesimpulannya, orang-orang Arab jahiliyah punya kepribadian yang bagus di sebagiannya. Jadi mereka punya kedermawanan, kemudian mereka punya kehormatan, menjaga kehormatannya. Walaupun juga ada yang tidak seperti itu. Jadi Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya mereka sudah punya akhlak, cuman belum sempurna. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah itu tidak gebyahuyah. Apa gebyahuyah? Pukul rata, enggak. Ini yang perlu kita perhatikan. Banyak di antara kita mengenal sunnah, apa yang berbau Jawa, pokoknya ora. Loh, enggak seperti itu. Masyarakat Jawa itu masih punya kepribadian yang bagus enggak? Masih ada banyak. Contohnya tata krama, unggu, apalagi tepo seliro, apalagi gotong royong. Itu bagus enggak? Bagus. Unggu, tepo seliro, gotong royong. Apa tadi? Tata krama. Masih ada lagi yang lain? Apa? Tata krama akhlak. Iya, tata krama akhlak. Terus? Junjung dhuwur mendem jero. Apa artinya itu ya? Saya lupa. Junjung dhuwur mendem jero apa artinya? Hah? Menyimpan rahasia. Nah, saya lupa itu artinya. Banyak macam lah, banyak lah. Artinya apa? Artinya hal-hal yang positif yang ada di masyarakat. Kalau memang itu baik, kenapa kita tidak dukung? Ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak adil di dalam menyikapi orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian. Sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau memang itu baik, lakukan, kenapa tidak? Nah, baru kalau misalnya ada hal-hal yang menyimpang, baru itu yang kita luruskan. Sesuatu yang baik jangan semuanya dihapuskan. Dan ini salah satu kunci sukses. Salah satu kunci sukses Nabi SAW dalam berdakwah. Artinya apa? Tidak semua kebiasaan itu dihapus sama Nabi SAW. Selama itu kebiasaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dilakukan. Dan ini banyak di antara sebagian kita atau sebagian ikhwah yang baru ngaji, segala sesuatu yang berbau Indonesia serolih. Contohnya ini peci. Wah, suara nyunah gue. Batik nggak boleh pakai batik, nggak boleh pakai batik itu bau-bau Jawa itu. Bau Jawa terus kenapa? Loh, jenengan sih hidupnya di tanah mana? Bau Jawa, jenengan hidup di atas tanah Jawa, pindah bae jeneng tanah Jawa. Jadi seakan-akan orang Indonesia gue kayak orang bisa mlebu surga. Orang Indonesia dengan sesuatu yang merupakan identitasnya dan itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa dilakukan. Siapa bilang nggak boleh? Ya. Mana dalilnya yang melarang? Justru kita yang meminta kepada dia. Mana dalilnya yang melarang? Kenapa Ustaz? Karena al-aslu fil asya'i al-ibah. Hukum segala sesuatu, hukum asal segala sesuatu itu halal. Kebiasaan-kebiasaan, pakaian, segala sesuatu hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan baru. Makanya kalau misalnya ini nggak boleh, dalilnya apa nggak boleh? Beda dengan hukum dalam ibadah. Ini adalah dalam adat istiadat, dalam kebiasaan. Kalau dalam ibadah kebalikannya. Nah, kalau dalam ibadah harus ada dalilnya yang membolehkannya. Kalau dalam kebiasaan, kalau mau melarang harus ada dalil yang melarangnya. Itu bedanya. Maka jangan sampai dipukul rata. Segala sesuatu dianggap seperti ibadah. Enggak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat ada orang-orang jahiliyah. Mereka adalah musyrikin.
Mereka musyrikin. Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya saya diajak untuk menyepakati kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu, kesepakatan untuk menjaga kebaikan dan keadilan, setelah saya diangkat menjadi nabi, saya akan penuhi. Saya akan hadir dan saya akan ikut menyepakati. Kalau mungkin sekarang saya ikut apa? Ikut tanda tangan. Itu kalau sekarang mungkin. Saya ikut tanda tangan mendukung selama itu adalah kebaikan. Makanya di sini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya beliau adalah orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Ketika ada kezaliman, beliau tidak mau tinggal diam. Beliau ikut membantu orang-orang yang dizalimi tersebut. Di antara hal yang menunjukkannya adalah peristiwa apa tadi namanya? Hilful Fudul. Peristiwa Hilful Fudul yang terjemahan bebasnya adalah kesepakatan orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini adalah poin yang kedua, masalah kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir apa tadi? Kemandirian. Ya, poin yang terakhir kemandirian. Nabi SAW di masa mudanya, beliau akhlaknya baik, akidahnya lurus, ketambahan satu poin positif yaitu kemandirian. Ini juga harus diperhatikan oleh kita semuanya. Terutama yang masih punya anak-anak, bagaimana kita mencetak generasi yang mandiri. Mandiri mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus nabi melainkan nabi itu menggembala kambing. Seluruh nabi adalah penggembala kambing. Bukan berarti setiap penggembala kambing itu nabi, ya jadi balik. Wah, ana tukang angon ngaku nabi kok. Jadi tidak ada nabi pun yang diutus ke muka bumi ini kecuali beliau adalah penggembala kambing. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Wa anta?" Lah, engkau juga begitu wahai Nabi? Karena Nabi kan mengatakan seluruh nabi, berarti masuk di dalamnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. "Wa anta?" Lah kamu wahai Nabi? Engkau wahai Nabi, apakah juga seperti itu? Kata Nabi SAW, "Na'am." Kata Nabi, "Iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Iya. Kata Nabi SAW, aku menggembala kambing orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah beberapa kirat. Kirat itu adalah bagian dari dinar. Jadi 0, sekian gram emas. Ya nggak tahu saya kalau dikonversikan ke rupiah saya nggak tahu. Jadi saya menggembala kambing nanti dapat apa? Dapat upah. Dapat upah dari menggembala kambing tersebut. Ini kemandirian Nabi SAW. Yang lainnya, hadis yang lain menunjukkan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu maqala, "Kunna ma'a Rasulillah SAW najni al-kabath." Pada suatu hari kata Jabir, aku beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memetiki buah kabath. Kabath itu ada di padang pasir itu pohon namanya pohon arok. Pohon apa? Arok. Siapa yang tahu pohon arok? Siwak. Aha. Jadi kalau ada jenengan pernah lihat ya sebuah ya kayak ranting gitu, kayak ranting warnanya coklat. Nah, warnanya coklat kemudian bisa di apa? Bisa dikupas ininya, kulitnya, kemudian digigit-gigit supaya jadi kayak sikat, kemudian dibersihkan, digesek-gosokkan ke gigi. Itu namanya siwak. Siwak yang paling bagus itu dari ranting pohon arok. Gak harus pohon arok, ranting apa saja boleh. Tapi jangan ranting yang keras. Nah, ranting jati itu gak bisa itu. Atau sana keling, jangan. Ya. Jadi ranting yang apapun bisa. Ya. Yang penting bisa dibikin itu. Nah, cuman kalau pada zaman itu dan sampai sekarang itu yang jadi favorit adalah pohon arok karena harum. Nah, pohon arok ini punya buah. Pohon arok ini punya buah. Namanya kabath.
Jabir bercerita, kami ketika lagi berada di padang pasir beserta Nabi SAW memetiki buah itu. Buahnya pohon apa tadi? Pohon arak. Wa inna Rasulullah SAW qala alaikum bil aswadi minhu. Ketika kami sedang memetiki buah itu, Nabi SAW mengatakan, coba pilihi yang sudah hitam-hitam. Dipetiki yang sudah hitam-hitam, berarti yang sudah matang. Maka para sahabat, fa innahu atyabu, kata Nabi SAW, karena yang hitam itu adalah yang paling enak. Berarti ini Nabi punya pengalaman enggak? Nggak punya. Kalau nggak punya pengalaman kayak kersem, kayak pada yang lainnya pada ngambil yang merah-merah, ini nyosi oleh akeh, jebule ijo kabeh. Jadi Nabi punya pengalaman. Nabi SAW mengatakan, alaikum bil aswadi minhu, cari itu yang sudah hitam-hitam karena itu yang manis, yang enak. Maka para sahabat mengatakan, akun tatar al-ghanam. Wahai Nabi, apakah engkau dahulu suka menggembala kambing? Apa hubungannya? Apa hubungannya antara metik buah sama menggembala kambing? Iya, kalau lagi menggembala kambing di mana? Di padang pasir atau di padang rumput misalnya. Di situ banyak pohon arak. Sambil mengisi kekosongan, metiki buah tersebut. Maka langsung nyambung Jabir. Apakah engkau wahai Nabi dulu biasa menggembala kambing sehingga kamu tahu ini buah enak, ini buah enggak ini? Tahunya dari mana? Ya enggak, kalau misalnya dia enggak biasa. Orang kota yang nggak tahu, ya. Orang kota nggak tahu. Nabi SAW sering turun di lapangan, akhirnya Nabi tahu mana yang enak, mana yang tidak. Ditanya oleh Jabir, apakah engkau dahulu suka menggembala kambing? Kata Nabi SAW, wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha. Ketahuilah wahai Jabir, bahwa setiap Nabi pasti pernah menggembala kambing. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW mengisi masa mudanya antara lain dengan menggembala kambing. Dan juga selain itu, di antara potret kemandirian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya berniaga. Beliau berdagang. Masih kecil beliau berdagang. Dan beliau bersekutu itu apa? Kerjasama, ya. Kerjasama dengan orang lain, ya. Di antara yang diajak kerjasama adalah seorang yang bernama As-Sa'ib, yang bernama As-Sa'ib. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Maqdisi dan Syekh-Albani. Kerjasama sama beliau dan mereka berbisnis bareng, ya. Berbisnis bareng. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengisi masa mudanya dengan kemandirian. Padahal mampu enggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita kaya? Mampu sekali. Nabi SAW sebenarnya sudah diasuh oleh Abu Thalib. Akan tetapi Nabi kita SAW tidak duduk berpangku tangan, mengandalkan uluran dari siapa? Orang tuanya. Tidak seperti sebagian pemuda di zaman kita ini bisa nekur pak jaluk duite. Bisa itu nggak seperti itu. Nabi kita SAW nggak seperti itu. Nabi kita SAW memutar otaknya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu paman saya, untuk membantu penghidupan saya sendiri? Nabi SAW menggembala kambing, nggak apa-apa. Coba sekarang kira-kira ada nggak anak-anak SMA mau menggembala kambing? Gengsi. Wow, gue mau perengus yo. Kan malu kalau ditanya tadi pulang sekolah kemana? Angon wedus. Aduh, itu bukan suatu pekerjaan yang prestisius. Kan keren. Habis dari sekolah kemana? Ke warnet. Padahal main game online dong. Kelihatannya keren, tapi nggak menghasilkan. Justru malah bukan menghasilkan, malah menghabiskan. Bukan menghasilkan uang, malah menghabiskan uang. Kapan itu saya ada orang SMS sekitar beberapa bulan yang lalu, Ustaz, ini saya mendapatkan amanah. Barusan saya transfer uang 100.000. Oh, amanah dari siapa? Dari seorang anak SMA di daerah mana, Jawa Barat atau Jakarta gitu, daerah sana.
Oh iya, gimana itu ceritanya? Dia minta didoakan Ustaz. Oh iya, sebelum dia cerita, dia minta doakan supaya dia sukses jadi dokter gitu. Dia pengen jadi dokter. Oh gimana ceritanya? Masya Allah, anak SMA kok infak 100 ribu. Iya ini Ustaz, ini dia dari keluarga yang kurang mampu. Dia dari keluarga yang kurang mampu. Dia setiap harinya jualan roti. Jadi ngambil, entah dia bikin sendiri. Jadi malamnya bikin sendiri bola-bola apa gitu. Pokoknya bikin roti-roti. Kemudian setelah itu dia bawa ke sekolahan sambil dia ngontel, sambil bawa roti itu sampai ke sekolahan dia jual. Nah, setelah keuntungannya itu dia dia pakai untuk bayar SPP. Kalau ada sisa sedikit dia kumpulkan untuk infak ke pondok. Anak apa? SMA. Kemudian dia bilang, Ustaz tolong Ustaz doakan supaya dia punya cita-cita pengen jadi dokter. Akhirnya saat itu saya pengajian tafsir di Masjid Agung. Saya sampaikan kepada jamaah, ayo kita doakan bareng-bareng semoga ini menjadi dokter yang soleh. Ya. Jadi masih ada pemuda-pemuda yang seperti itu, walaupun itu adalah manusia yang langka. Walaupun itu manusia langka, tapi masih ada. Orang-orang yang seperti itu masih ada. Dan itu pendidikan dari orang tuanya sangat mempengaruhi kemandirian anak. Ada di antara orang tua mengungkapkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya dengan melarang segala aktivitas anak. Anak ada kecenderungan untuk mengambil barang, menjual. Itu seharusnya diapresiasi, didukung. Ya. Jangan malah ngisi-ngisi makan tutulan. Justru kalau menurut saya itu bukan ngisi-ngisi makan, justru itu adalah membanggakan. Kok ada anak sudah kepikiran, oh ngambil barang dari sana, ngambilnya sekian, dijual sekian. Oh berarti anak sudah berpikir apa? Sudah berpikir ada keuntungan, ada marginnya ini sebagainya. Itu bagus, harus didukung seharusnya oleh orang tuanya. Makanya untuk menciptakan kemandirian itu harus dilatih dari kecil. Dengan apa Ustadz? Mulai misalnya di dalam rumahnya kita ciptakan suasana anak-anak itu dilibatkan di dalam pekerjaan rumah. Mencetak kemandirian anak itu butuh proses. Misalnya anak sudah usia sekian, sudah mulai diajak dia untuk misalnya nyapu misalnya. Ya harus diajari sama orang tuanya. Kadang-kadang nyekel sabunnya kewalik badannya. Ya. Atau golek nyapu, ya namanya anak kecil lah. Ya. Namanya anak kecil nyapu ya seringnya kurang bersih, itu wajar ya. Alhamdulillah dia sudah mau nyapu ya. Itu harus diapresiasi anak. Latihan nyapu, bereskan kamarnya sendiri. Selimut habis tidur dilipat, kemudian spray yang sudah kusut dirapikan kembali. Kalau mau masang sarung bantal, ajak anak nih caranya masang sarung bantal. Termasuk sarung guling itu kan. Saya ingat sekali dulu ketika masih SD itu diajari ngikat sarung guling itu sulitnya minta ampun. Akhirnya dijirat mati. Kan ada tali mati, ada tali hidup. Sampai orang tua itu, ya Allah lagi kalau nyopoti angel banget ini. Sampai ngambil paku gitu, pakai peniti gitu supaya apa? Supaya lepas lagi. Latihan. Ya. Jadi anak-anak itu harus dilatih membersihkan rumah, membersihkan bajunya sendiri. Nanti kalau sudah agak besar dikit, dilatih dia untuk mencuci piring sendiri. Orang ketang ngumbah, ngasahi piringnya dewek, orang ketang itulah. Ya. Paling tidak dia itu punya tanggung jawab. Oh saya habis makan, ini berarti piring inilah kotor karena saya. Berarti saya punya tanggung jawab untuk membersihkannya. Dan ini yang amat disayangkan, kadang-kadang kurang diperhatikan oleh orang tua. Dan maaf, di sebagian pesantren yang mahal bayarnya, segala sesuatunya dilakukan oleh petugas pesantren. Ya, tukang sapunya anak, tukang cucinya anak, tukang masaknya anak, semuanya ada. Ruangannya ber-AC mewah. Nah, orang-orang seperti ini terjun ke masyarakat di hutan jadi apa dia? Makanya yang harus diperhatikan oleh para pendidik, entah itu orang tua maupun guru, itu bukan hanya kecerdasan otak saja. Yang biasa diistilahkan dengan kecerdasan kognitif. Bukan cuma masalah otaknya saja yang diperhatikan. Tapi kita juga harus memperhatikan kecerdasan psikomotorik. Kecerdasan keterampilan anak tangannya itu harus kita perhatikan. Supaya dia itu aktif
Nggak cuma itu saja. Ada satu lagi kecerdasan afektif, kecerdasan kepedulian sosial, akhlak lah gampangannya. Berarti 3 poin. Otak, ya, kecerdasan otak ini yang di biji-biji itu 8, 9, 10 itu. Kemudian kecerdasan psikomotorik, keahlian, keterampilan, ya. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan afektif, yaitu kecerdasan sosial. Dia punya akhlak yang baik kepada orang lain. Banyak di antara kita timpang dalam perhatikan itu. Pokoknya wis asal mlebu jurusan IPA, sip. Nek jurusan IPS, boleh ngomong, masuk jurusan apa? IPS. Izin. Jadi madesu, masa depan suram. Bijine nek wis matematikane sangat, sip. Nek agamane sangat, lah agama sih gampang. Jadi pokoknya kalau sudah matematikanya 9 itu sudah paling hebat misalnya. Belum tentu, mungkin dia matematikanya do re mi mungkin, ya. Tapi mungkin dia punya kepedulian sosial yang lainnya. Dia punya kecerdasan afektif, dia punya kepedulian kepada temannya, suka membantu temannya. Kemudian dia juga aktif, ya. Loh, apakah kalau orang ranking 1 di sekolah itu mesti sukses? Di dalam kesehariannya? Belum tentu. Malah kadang-kadang wong sing nunggak-nunggak malah sukses. Ada orang punya bimbel, bimbingan belajar yang cabangnya ratusan di Indonesia atau puluhan atau ratusan, dianya sendiri nggak lulus kuliah. Yang punya bimbel nggak lulus kuliah, bikin bimbel untuk anak-anak supaya bisa masuk kuliah. Tapi banyak yang sukses masuk bimbelnya dan lulus. Artinya apa? Loh, berarti orang apa nunggak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Kita jangan cuma memperhatikan masalah pendidikan otaknya tok anak itu, jangan cuma itu saja. Itu penting, tapi bukan cuma itu. Maka ketika kita melihat anak seperti yang kemarin saya sampaikan di Masjid Agung, ketika saya ingin memberikan kultum sholat tarawih, bahwa anak itu jangan cuma dilihat dari satu sisi saja. Dia mungkin punya kekurangan prestasi akademiknya, rapotnya mungkin nilainya pas-pasan. Jangan anak itu dijelek-jelekkan terus. Pasti dia punya kelebihan. Dia pasti punya kelebihan di sisi yang lainnya. Makanya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mencari kelebihan yang ada dalam diri anak kita. Mungkin anak kita akademiknya kurang, tapi dia mungkin kepeduliannya tinggi. Mungkin dia kepeduliannya tinggi, mungkin dia kepeduliannya kurang, tapi dia akademiknya tinggi. Berarti dia punya keistimewaan. Kalau misalnya kita bisa menemukan keistimewaan anak-anak kita masing-masing, maka saat itu kita bisa mengarahkan sesuai dengan kecenderungan dia. Akan kemana dia melangkah. Jangan sampai dia sudah nggak punya prestasi akademik, dia punya kelebihan yang lainnya, kelebihannya tidak kita perhatikan, akhirnya dia down semuanya. Akademiknya down, kepeduliannya down, nggak ada kelebihannya karena orang tua tidak bisa menemukan keistimewaan yang ada dalam diri anaknya. Kembali kepada kemandirian. Kita perlu latih anak kita untuk mandiri. Ngepel, kemudian mencuci, menyetrika. Kalau menyetrika mungkin agak sulit ya. Setelah dia sudah agak besar mungkin. Karena takutnya malah nanti kesetrika. Pengen nyetrika malah nanti akhirnya kesetrika. Dan tentunya ketika kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, kita perlu menjadi model. Perlu menjadi model. Apa maksudnya model? Jadi contoh. Kita jadi contoh. Ya. Ayo nak, piringnya dikumbai, ramane ora tahu ngombe piring. Dan anak kita itu kritis-kritis. Anak kita itu kritis-kritis. Jadi jangan pikir anak kita itu seperti zaman kita dulu. Kalau kita zaman kita dulu kan mau ngomong kan takut, bongkos sabuke melayang, macam-macam sabuk, sabuk. Kalau sekarang anak enggak kritis-kritis mereka. Kadang-kadang kita antara yang kita ucapkan dengan prakteknya kadang-kadang. Misalnya kita pernah nyuruh anak kita untuk minum sambil duduk. Ternyata suatu saat kita lupa minum sambil berdiri. Anak kita akan ngomong, loh, Deneng, kok Abi minumnya sambil berdiri? Ya. Alhamdulillah diingatkan sama anak kita. Atau mungkin tangan kiri, tangan kanan. Kadang-kadang mungkin kita lupa ambil dengan tangan kiri. Diperhatikan sama anak kita. Maka yang pertama kali kalau kita ingin mengajarkan kepada anak kita, kita harus jadi model buat anak kita. Kasur kita juga kita rapikan, pakaian kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita nyuruh anak kita, pakaiannya yang rapi, ternyata kita juga pakaiannya enggak rapi. Yang bersih nak, ternyata kita enggak bersih. Nyapu kita juga enggak nyapu. Maka ini harus model yang pertama. Kita jadi model. Yang kedua, ketika menanamkan kemandirian kepada anak, yang harus kita perhatikan adalah bahwa harus dijelaskan kepada anak
apa manfaatnya. Supaya anak itu tidak menganggap ini adalah bentuk dari perbudakan. Ya. Jadi dikira, wah apa dikongkon. Dia belum tahu apa manfaatnya. Nah inilah yang harus kita sadarkan kepada anak kita. Kenapa kok anak disuruh ini? Kenapa kok anak disuruh ini? Apa tujuannya? Perlu kita kasih contoh itu loh nak, orang-orang yang sukses ini mereka lah mandiri, mereka gini. Kasih contoh kepada dia. Atau mungkin orang yang dekat kepada kita, mungkin tetangga kita, orang yang sukses misalnya lihat, nah itu tetangga kita ini dia bisa jadi pedagang yang sedemikian hebatnya dulu, tahu nggak apa dia kerjaannya? Itu bisa jadi kontraktor apa dulu awalnya. Jadi dia dikasih tahu bahwasanya apa yang kita lakukan, kita didik kepada anak kita saat ini adalah untuk kebaikan dia. Untuk masa depan dia dan juga untuk kesehatan dia. Nah, kalau kamu cuma duduk saja, cuma setiap hari main game di depan televisi atau di depan layar komputer atau di mana kamu selalu main PS terus setiap hari, apa kesehatan yang kamu dapatkan? Kalau kamu misalnya bergerak nyapu dan ini, kamu akan sehat, kamu akan bugar dan seterusnya. Jadi dijelaskan ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kita sampaikan kepada anak dan kita harus berusaha untuk memperhatikannya ketika ingin menanamkan kemandirian kepada anak adalah sesuai dengan kemampuan anak. Jangan membebani anak melebihi apa? Kemampuannya. Ya, baru anak berapa tahun sudah disuruh ini. Itu namanya bukan mendidik akan tetapi memperbudak anak. 3 hal penting yang ada di dalam kehidupan masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya masih ada yang lain-lainnya. Ini sekedar contoh saja. Yang pertama adalah apa tadi? Kemurnian akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya. Yang kedua, kemuliaan akhlak beliau baik di dalam diri sendirinya maupun kepeduliannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bisa kita petik manfaatnya di dalam diri kita dan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau diizinkan saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, Rasulullah itu mendapatkan wahyu sekitar antara 30 sampai 40. Lalu apa yang menjadi sebab penyebab sehingga Rasulullah itu menjadi memiliki kemuliaan akidah, kemuliaan akhlak, kemandirian sedemikian rupa. Terus yang kedua, apakah dengan iktikaf malam yang hanya 1 jam atau 2 jam itu masih ada kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar? Terus yang ketiga, cara pembayaran fidyah itu saya pernah mendengarkan dari beliau itu jika makanan mentah itu bahan bakunya itu 1,5 kilo. Terus jika porsi masak itu 1 porsi. Lalu saya pernah mendengar pula itu bisa disesuaikan dengan adat setempat. Itu bagaimana? Adat setempat maksudnya gimana? Bisa diuangkan. Oh gitu. Yang pertama, kenapa kok Nabi SAW sebelum diangkat Nabi menjadi Nabi kok mulia akhlaknya? Jawabannya yang paling utama adalah karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang mendapatkan keistimewaan perlindungan dari Allah. Bahkan mulai dari kelahirannya, bahkan mulai dari keturunan-keturunannya. Makanya ketika kita membahas nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang bersih. Tidak ada satupun di antara orang tua atau kakek neneknya Nabi SAW itu yang nasabnya hasil dari zina, nggak ada. Semuanya hasil pernikahan yang sah. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Nabi kita Muhammad SAW untuk seperti itu. Ini jawaban yang paling utama adalah karena apa? Karena perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dan penjagaan darinya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya kita di malam-malam yang diprediksi akan turun Lailatul Qadar, kita cuma i'tikaf 1 jam atau 2 jam, apakah masih ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Masih ada. Ya. Masih ada. Bahkan kalau misalnya kita cuma di rumah saja, masih ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar asalkan kita menghidupkan malam tersebut. Jadi i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan syarat supaya orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia harus i'tikaf, bukan merupakan syarat. Tapi kalau misalnya bisa i'tikaf itu lebih baik. Kalau bisa i'tikaf lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa, bukan kok kemudian peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu terus hilang. Enggak, masih tetap ada peluang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, fidyah. Apakah bisa menyesuaikan? Menyesuaikan itu maksudnya apa?
Kalau menyesuaikan dengan masyarakat maksudnya adalah kadar makanan yang umum di masyarakat. Ya iya. Misalnya kalau misalnya di sini kadar makanannya biasanya nasi sama lauk-lauknya. Ya iya. Di daerah lain mungkin bukan nasi, di jagung mungkin. Ya itu menyesuaikan betul. Tapi kalau maksudnya menyesuaikan itu kemudian karena rata-rata pakai uang kemudian diuangkan, maka kurang baik. Karena redaksi dalil yang saya ingat tentang masalah fidyah itulah it'am. It'am itu artinya memberi makan. Nah, memberi makan. Kalau misalnya memberi makan beras kemudian oleh si penerima dijual, ya tidak apa-apa karena itu sudah hak dia. Ya, sudah hak dia kayak zakat fitrah lah. Zakat fitrah kan sebaiknya pakai beras ya. Kalau misalnya kemudian dijual sama yang punya, ya tidak apa-apa, wong itu sudah milik dia. Yang penting kita bukan dari awalnya ngasih dalam bentuk uang. Pengamalan tauhid Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Nabi, apakah mendapatkan tantangan dari masyarakat? Tidak terlalu. Ya, tidak terlalu. Karena saat itu Nabi kita Muhammad SAW tidak secara masif untuk mengajak. Ya, jadi beliau hanya mengamalkan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Tapi begitu disuruh untuk ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Nah, sudah menjadi rasul, disuruh untuk memberi peringatan, nah itu gelombang penolakan dari masyarakat sangat besar. Sampai kapan kewajiban orang tua dalam mendidik anak? Sampai kapan kewajiban orang tua di dalam mendidik anak? Sampai dia mampu untuk mendidiknya. Sampai dia tidak mampu lagi. Kapan tidak mampunya? Kalau sudah meninggal dunia. Artinya begini, kalau misalnya anak itu sudah menikah, ya, kalau anak itu sudah menikah, anak kita sudah menikah, tentu kewajiban kita mendidik mereka tidak seperti kewajiban dia sebelum menikah. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita lepas tangan, tidak. Kalau misalnya kita tahu anak kita melakukan kejelekan, walaupun dia sudah nikah, nggak boleh kita beralasan dia kan sudah nikah. Enggak. Kalau kita masih bisa memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Cuman tingkat kewajibannya itu tidak seperti ketika dia belum menikah. Maksudnya dia masih dalam tanggungan kita. Tidak seperti itu. Berbeda. Kalau masih dalam tanggungan kita, jelas ini adalah kewajiban kita lebih besar. Ustaz, tolong ingatkan kepada jamaah agar mendoakan saudara kita di Palestina. Ya, ini adalah salah satu hal yang perlu kita galakkan. Ya, perlu kita galakkan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mereka luar biasa menghadapi cobaan kekejaman dari orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'anka al-yahudu hatta tattabi'a millatahum, walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan mereka sudah lama ya, menzalimi kaum muslimin yang ada di Palestina. Kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan secara finansial, kalau bisa itu alhamdulillah kita memberikan bantuan secara finansial. Banyak sekarang Masya Allah lembaga-lembaga yang bisa menampung hal tersebut. Kalau misalnya kita belum bisa karena keterbatasan dana yang kita miliki, maka minimal kita mendoakan mereka. Minimal kita mendoakan mereka. Jangan pernah meremehkan doa. Karena betapa banyak pasukan-pasukan besar yang hancur dengan doa seorang hamba yang saleh. Makanya ada seorang panglima kaum muslimin, saya lupa namanya, pernah berkomentar tentang doanya seorang ahli ibadah di zaman beliau. Kata beliau, sungguh doanya si fulan ketika perang itu, lagi perang, sungguh doanya si fulan itu lebih berharga di mata saya dibandingkan 1000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Cuma doanya satu orang itu lebih berharga di mata dia dibandingkan 1000 pasukan lengkap gitu. Makanya doa itu adalah merupakan salah satu hal yang jangan sampai kita lewatkan. Minimal, itu adalah minimal di dalam antara azan dengan qomat, di dalam sujud-sujud kita, di dalam malam-malam kita, sebelum berbuka puasa, saat kita berpuasa, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk bersegera menyelamatkan mereka dan memberikan mereka kebaikan.
Ana seorang mahasiswa di mana di kalangan kami para mahasiswa pacaran adalah hal yang sangat wajar. Ana punya teman, dia punya pacar dan dia sadar hal ini salah. Dia berkeinginan untuk memutuskan pacarnya tapi dia merasa sulit karena pacarnya sudah lama. Apa saran Ustadz bagaimana cara memutuskan pacarnya dengan cara yang baik? Saran saya, enggak usah diputuskan. Dinikahi aja. Lo ngapain pacaran lama-lama? Enggak ada enaknya pacaran itu. Enggak bebas pacaran itu. Kalau sudah nikah itu bebas. Ya. Kalau memang sudah saatnya menikah, nikah saja. Ya. Kalau memang sudah mampu untuk nikah, nikah. Kalau tidak mampu ya diputuskan. Diputuskan. Bagaimana cara yang baik? Dek, putus yuk. Selesai. Kenapa mas? Ya putus saja. Jadi dengan cara yang baik putus ya sudah. Pokoknya setelah itu hapus namanya dari HP ya supaya tidak ada keinginan untuk menghubungi lagi. Jadi nomornya sekalian dihapus. Jadi jangan dihapus, jangan putus tapi masih nyimpen aja. Nanti lama-lama lagi iseng lagi ngapain ya? Ngapain? Oh ini ada nomor ini, coba iseng. Akhirnya nyambung lagi. Ya. Jadi harus ada kesadaran dari dua belah pihak. Harus ada kesadaran dari dua belah pihak. Kalau memang belum akan nikah, ngapain? Ya. Kalau belum akan nikah, ngapain? Berhubungan tuh. Kalau misalnya sudah mau nikah, ya baru. Itu pun juga nazar. Kemudian setelah itu selesai, sudah cocok, lamar, langsung. Ustaz masa nggak ada basa-basinya? Ya itu basa-basinya nazar itu tadi. Sudah ngelihat, sudah cocok gitu, ya sudah. Nah, nggak usah lama-lama. Ya, kalau lama-lama itu nanti malah menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Kemudian kalau sudah putus, cari kegiatan yang positif supaya enggak kepikiran. Saya dulu ingat ketika masih kuliah di Madinah, nikah sekitar tahun ketiga apa keempat gitu. Nikah sekitar tahun ketiga atau keempat. Setelah itu istri ditinggal, pengantin baru pisah. Saya pisah sama istri sekitar 6 tahun. 6 tahun, cuman liburan, ada liburannya. Ya, ada liburannya. Jadi setiap tahun libur pulang 3 bulan. Nah, nanti berangkat pulang istri sudah melahirkan. Nanti tahun berikutnya anak sudah agak gede. 6 tahun saya pisah sama istri. Tahun pertama adalah tahun yang paling berat. Tahun pertama adalah tahun yang paling berat. Sampai saat itu saya ngadu, konsultasi, curhat sama dosen, sama salah satu dosen saya bahwa Syekh, saya ini kayaknya nggak kuat ini, saya kayaknya mau berhenti saja nih, mau nggak melanjutkan kuliah. Saya baru nikah dan saya nggak kuat ini, saya kepikiran terus. Kata beliau, kata dosen saya Allah yahfazuhu, yang kamu butuhkan sekarang itu bukan kesabaran, tapi yang kamu butuhkan saat ini adalah memaksa diri kamu untuk bersabar. Jadi bukan sabar, tapi ini di atasnya apa? Sabar. Kamu harus paksa diri kamu untuk sabar. Dan coba kamu sibukkan dengan hal-hal yang positif. Akhirnya saya mencoba untuk mengamalkan itu. Kalau siang hari pokoknya dihabiskan waktu untuk belajar. Kecuali waktunya istirahat. Waktunya istirahat ya paling sejam. Sehingga ada kajian. Pokoknya kuliah itu sampai zuhur. Setelah itu makan sebentar istirahat. Habis itu belajar terus. Sampai pulang dari Masjidil Nabawi. Sampai ke kamar, makan sebentar, sudah teler, ngantuk sudah. Karena sudah apa? Sudah capek. Itu kalau kita menyibukkan dengan hal yang positif, malamnya sudah enggak ada waktu untuk berpikir yang enggak lah katakanlah. Kalau enggak, misalnya siangnya itu kita banyak tidur, malamnya enggak bisa tidur. Kalau enggak bisa tidur, akhirnya apa? Kepikiran yang di rumah, SMS. Sempat saat itu untuk salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tadi itu kepikiran. Ketika berangkat, bikin perjanjian sama istri. Dek, pokoknya kita nanti kalau misalnya saya sudah kuliah, kamu di rumah, kita berjanji tidak akan telepon-teleponan kecuali cuma setahun 2 kali saja. Saya bilang. Ketika Idul Fitri sama Idul Adha tok, saya bilang. SMS ya seminggu sekali lah, saya bilang.
Akhirnya betul. Saya tuh tahun pertama alhamdulillah sukses. Nelpon cuma setahun 2 kali. Karena apa? Karena penyakitnya kalau sudah nelpon memang agak sedikit terobati kerinduan, tapi efeknya sudah dengar suaranya itu kebayang terus, ini ganggu belajar. Sudah punya telepon setahun 2 kali. Alhamdulillah berjalan sukses. Tahun kedua ya sudahlah, kasih bonus setahun 4 kali lah. Akhirnya setelah itu sudah biasa lagi, ya paling sebulan sekali. Memang harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan untuk melawan hal-hal yang seperti itu. Itu padahal sudah pasangan yang sah. Sudah pasangan yang sah, apalagi bukan pasangan, bukan apa-apanya. Ya. Cuma pacar itu berarti belum ada hubungan apa-apa. Sudah tunangan saja, itu belum boleh ngapa-ngapain. Apalagi baru pacaran. Ya, maka di sini harus ada keberanian. Harus ada keberanian, tekad yang bulat dari dua belah pihak. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.